Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nuri Hastuti, Kepala SMK Kesehatan Bina Tama. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Kesehatan Bina Tama. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa yang mungkin di rumah juga menyaksikan, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Kesehatan Bina Tama kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12 yang kita banggakan. Langsung saja biar nanti nggak terlalu lama ya. Hari ini kita akan belajar utak-atik tentang aplikasi yang akan kita manfaatkan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran online, karena ini masih masa PPKM dan masih masa darurat COVID-19. Maka yang akan kita lakukan adalah kita menyiasati dengan adanya pembelajaran online. Nah, untuk memudahkan anak-anakku sekalian dalam mengikuti pembelajaran online, nanti sekolah akan membuatkan sistem, yaitu melalui aplikasi Bina Tama Istimewa. Jadi aplikasi ini sebetulnya berbasis web. Kalian bisa akses. Ini share screen-nya mana ya? Share screen. Nah, share screen. Terus sini. Google. Mau kemana? Iya, ke Google. Iya, Oke. itu ada mouse bisa dipakai. Oh iya. Oke. Kalau untuk aplikasinya kita buka saja. Nanti kalian catat, ini harus hafal karena ini kita pakai terus. Jadi apapun yang berkaitan dengan sekolah, terutama yang online itu semua ada di sini. Jadi aplikasi ini nanti kalian pakai bahkan sampai kalian lulus masih ada informasi yang akan berguna untuk kalian di aplikasi ini. Kita alamatnya kalau mengakses lewat laptop atau lewat yang bukan Android. Kalau Android kan nanti bisa kalian install di bit.ly/Bina Tama Istimewa. Nah, ini nanti kalau kalian buka pakai HP, dia akan langsung mendownload dan kemudian akan menginstal. Nah, seperti itu. Ini bisa di-download, ini filenya APK atau aplikasi Android. Kemudian kita kalau pakai web atau pakai laptop itu bisa akses di, kalian buka Google Chrome ya, kalau di HP juga bisa. Ini lebih simple dan lebih sederhana. Kalian buka di bit.ly/digital Bina Tama. Digital Bina Tama. Nah, ini atau Bina Tama Smart School. Nah, itu tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, kalau lewat HP, coba pencet F12 dulu ya. Nggak bisa ya? Oke, kalau lewat HP tampilannya juga mungkin hampir sama seperti ini juga. Kemudian nanti kita akan buka satu persatu. Ini partisipannya ada berapa? 215. Oke. Ini udah tampil ya? Share screen saya? Sudah ya? Oke. Kita buka satu persatu Bina Tama Smart School atau Bina Tama Istimewa. Untuk Bapak Ibu guru juga yang mungkin belum sempat untuk mengulik atau membuka satu persatu, mari kita buka bersama-sama. Yang pertama itu adalah kita punya official website.
Nah, ini websitenya SMK Kesehatan Binatama. Ini ada beberapa informasi, biasanya ada update untuk apa yang berita-berita terbaru tentang SMK Kesehatan Binatama itu ada di sini. Lalu kemarin ada PKL, kemudian ada ini kemarin virtual juga, kemudian ada kita dapat juara 2 lomba LKS. Ini yang juara 3 juga, alhamdulillah. Nah, nanti info-info yang tentang berita-berita tentang SMK Kesehatan Binatama itu ada di official website itu tadi. Kemudian ini juga ada nanti, ini belum diupdate, nanti juga ada struktur kurikulum, silabus dan lain sebagainya. Kemudian info-info juga ada di sini. Nah, nanti bisa kalian buka sendiri-sendiri, termasuk yang untuk PPDB biasanya juga ada di sini. Nah, termasuk mungkin nanti ada juga untuk lowongan-lowongan pekerjaan, tapi nanti bisa diakses juga lewat aplikasi tadi, Binatama Smart School. Oke, untuk website kayaknya sudah, nanti tinggal kalian buka. Kemudian yang kemarin mungkin sekarang kelas 10 itu kan ada untuk PPDB ya, jadi kita pendaftarannya melalui online itu bisa. Ini sudah ada beberapa informasi untuk brosur, kemudian ada alur pendaftarannya seperti apa, bisa kalian lihat aksesnya di mana, daftarnya seperti apa, itu urutannya ada di sini, dan ini bisa di zoom, kalau di HP juga bisa di zoom. Kemudian untuk formulir pendaftaran, nah kemarin juga kalian disuruh diminta untuk mengisi ini. Nah, ini untuk mendaftar. Kemudian ada tes seleksinya, untuk tesnya soalnya dikerjakan langsung via online. Kemudian ada wawancara siswa orang tua, tes kesehatan juga, dan ada pengumuman. Nah, ini pengumumannya bisa kalian lihat, ini bisa di zoom. Nah, ini yang kemarin daftar sudah diterima, itu bisa dilihat juga di lewat sini. Kemudian info biaya ini biasanya dialihkan ke WhatsApp. Lalu untuk kontak informasi juga nanti ada, itu tentang PPDB-nya. Jadi nanti kalau kalian, terutama anak-anakku, siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama, ketika ada saudaranya mungkin, atau temannya, atau adiknya teman, atau mungkin ketemu di jalan ngobrol, kemudian sekolahnya di mana Mbak? Di SMK Kesehatan Binatama. Kalau itu daftarnya gimana ya, datang apa lewat online? Nah, kalian bisa menjelaskan, buka aja Pak bit.ly _ digital Binatama. Nah, itu langsung klik aja penerimaan siswa baru. Nah, bisa langsung daftar di situ, nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Nah, seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu bagaimana cara daftarnya, itu kalian bisa menjelaskan ke mungkin teman kalian atau saudara kalian, seperti itu. Kemudian kita juga punya digital pustaka Binatama. Nah, ini ada kumpulan buku-buku. Nah, walaupun kita juga ada buku di perpustakaan, tetapi karena sekarang kondisinya belum memungkinkan untuk kalian meminjam buku di perpustakaan, terutama untuk buku-buku yang untuk pelajaran, maka karena sekarang masih online, kalian menggunakan buku yang ada di sini. Nah, misalnya ini ya, kita klik buku siswa kelas 10. Nah, ini nanti udah ada banyak sekali buku-buku yang bisa kalian akses. Misalnya PPKN, mana PPKN-nya? Mana? Oh, ini PPKN gambar Garuda ya. Nah, misalnya dibuka, ini tinggal dibuka. Kalau di HP nanti juga tinggal pencet aja, nanti sudah muncul. Nah, ini kalian bisa baca, kemudian nanti kalian bisa tahu materinya. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu bawa buku, cukup bawa HP dan koneksi internet, sudah kalian bisa belajar dari rumah. Ini buku-buku lain juga banyak di sini, termasuk buku farmasi, keperawatan, nanti juga ada. Kemudian untuk
buku farmasi, buku bacaan umum, novel, nanti bisa kalian buka-buka sendiri. Ini koleksinya cukup banyak, termasuk yang novel ini juga ada cukup banyak buku bacaan-bacaan. Nah ini kan bisa kalian gunakan untuk bahan literasi, kalian baca-baca. Nah nanti kita akan update, walaupun kita juga punya perpustakaan digital juga yang bisa kalian akses lewat Play Store. Play Store mana ya? Coba buka Play Store lewat sini bisa nggak ya? Play Store. Nah, kayaknya bisa. Kalian tinggal cari saja Binatama Pustaka. Nah, ini. Nah, ini sudah ada ini. Binatama Pustaka. Ini adalah aplikasi juga. Aplikasi perpustakaan. Jadi kita punya perpustakaan online di Play Store. Kalau yang aplikasi ini tadi yang digital ini, yang digital Binatama tadi memang belum masuk di Play Store karena berbasis web. Tapi kalau ini sudah, karena kita ini berbasis aplikasi, jadi hanya bisa dibuka lewat aplikasi Android. Jadi ini nggak bisa dibuka di laptop, jadi kalian harus install. Nanti silahkan semuanya wajib menginstal ini Binatama Pustaka. Jadi silahkan nanti diinstal, kemudian nanti ada pendaftarannya. Kalian diminta untuk mengisi formulir identitas, data diri, kemudian nanti sampai upload bukti kartu identitasnya. Nah itu semua nanti ada petunjuknya. Nanti ada beberapa koleksi buku yang akan kita upgrade nanti semakin banyak koleksi-koleksinya. Jadi nanti kalian juga bisa request untuk penambahan koleksi buku-buku. Jadi penting untuk kalian karena membaca itu kan menambah wawasan. Mungkin itu. Kita kembali ke sini ya, ke aplikasi tadi di digital Binatama atau Binatama Smart School. Nah, itu untuk buku pelajaran tadi di sini, walaupun nanti juga ada di sini di e-learning ini ada buku-buku dari Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru itu menyiapkan modul pembelajaran juga. Nanti bisa kalian akses di sini. Nah, untuk e-learning ini tentang pembelajaran online sebetulnya. Jadi termasuk PLS, karena PLS itu online kemarin. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan MPLS online. Kan bisa mengakses ini langsung. Jadi kalian bisa tahu apa yang perlu kalian buka, kemudian isinya apa, nanti termasuk YouTube. Masuk kalian kemarin diminta untuk mengisi evaluasi, jawaban kuis, jadi sudah langsung bisa di sini. Jadi ini untuk memudahkan kalian dalam akses. Kemudian materinya juga ada di sini semua. Lalu yang terbaru, nah ini yang perlu kalian cermati betul. Jadi sistem pembelajaran kita besok adalah melalui Google Classroom. Nah, Google Classroom ini nanti kalian harus masuk satu persatu, harus mendaftar ya, harus join kelas. Ini kemarin sudah saya buatkan untuk kelas masing-masing, jadi berdasarkan mapelnya kalian nanti tinggal join. Untuk misalnya kalian kelas 10 keperawatan 1 misalnya ya, untuk para siswa nanti Bapak Ibu guru nanti juga ada di situ, tapi saat ini belum masuk untuk emailnya karena nanti harus mendaftar dulu. Nah, untuk kalian siswa kelas 10 keperawatan 1 misalnya, kalian tinggal klik. Nah, diklik satu-satu nanti ngekliknya karena setiap mapel itu kita satu kelas. Nah, ini nanti tinggal klik join kelas. Nah, nanti kalian sudah bergabung. Kemudian balik lagi. Agama Islam tuh tadi udah, berarti agama Katolik dan agama Kristen tidak
bisa ikut karena ini menurut agama masing-masing. Kemudian misalnya Anfis, jadi semua harus masuk. Jadi Anfis diklik, kemudian join lagi. Nanti kalian sudah ada pemberitahuan sudah masuk di kelas Anfis gitu. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian diklik semua. Nah, seperti itu. Begitupun juga yang kelas yang lainnya sesuai kelas masing-masing. Jadi nanti kita belajarnya online itu lewat Google Classroom ini. Jadi kalian nanti mengumpulkan tugas, kemudian tanya jawab dengan gurunya, mungkin ada kuis, itu juga lewat Google Classroom ini. Kemudian kalian di situ nanti bisa melihat juga apa yang harus kalian baca, misalnya materi-materinya, atau ada video juga di situ nanti juga ada. Kita contohkan langsung saja ya. Kita buka classroom.google.com. Kalau kalian menggunakan HP Android, kalian bisa download di Play Store Classroom gitu. Nah, nanti ada di sini. Nah, ini contohnya yang tahun kemarin ini. Contoh saja ya. Misalnya untuk PPKN kelas 10 misalnya. Nah, ini kalau kalian sudah masuk nanti pasti akan ada classwork atau tugas. Nah, nanti ada di situ tugas-tugas kalian apa. Kemudian nanti juga ada pemberitahuannya di sini. Biasanya Bapak Ibu guru kalau menulis tugas atau materi akan muncul di halaman depan sini. Nah, nanti kalian di tombol kelas ini pasti juga kelasnya akan banyak seperti ini. Jadi untuk bahasa Indonesia misalnya ada PPKN, ada bahasa Jawa, ada matematika. Nah, itu akan banyak sekali. Nah, itu tujuannya adalah biar kalian ngerti, oh bahasa Indonesia itu tugasnya kurang apa. Kalau kemarin pernah jadi satu itu kadang terlalu banyak dan terlalu membingungkan. Kalau sekarang kita buat per mapel per kelas. Jadi KP1 PPKN KP1 misalnya. PPKN 10 KP1, PPKN 10 KP2. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru juga mudah. Oh, kelas 10 KP1 yang belum mengumpulkan tugas siapa misalnya, itu langsung akan terdeteksi, langsung kelihatan. Oh, siapa yang belum mengumpulkan, belum mengerjakan ulangan atau belum mengerjakan remedi misalnya, nah, itu juga akan terlihat langsung di situ. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang kalian mengikuti sekarang bisa langsung buka, bisa langsung join, silahkan, apa-apa. Jadi nanti diklik satu-satu ya, sesuai kelas masing-masing, kemudian klik join. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti kalian bisa tahu tugasnya apa, kemudian materinya apa, nanti akan di-share oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajarannya itu tadi kan kalau classroom kan kita untuk mengumpulkan tugas, kemudian materi, kemudian ulangan itu lewat classroom. Kalau pembelajarannya besok ketika kita sudah mulai pembelajaran, kalian yang pertama adalah pembelajaran, begitu pembelajaran dimulai jam 7, nah, kalian harus on time. Itu kalian akan mengikuti dulu Google Meet. Nah, nanti Google Meet-nya akan ada di hybrid learning ini. Jadi nanti setiap kelas itu akan muncul linknya. Nah, nanti tinggal dipilih, nanti juga ada pilihan mata pelajarannya. Tapi ini belum muncul karena linknya nanti dari Bapak Ibu guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan mengirimkan link untuk Google Meet. Jadi besok ketika pembelajaran misalnya jam 7 kelas 10 KP1 hari Senin jam pertama misalnya matematika. Nah, kalian tinggal klik
hybrid learning ini, kemudian klik 10KP1, terus kemudian klik matematika. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu guru juga akan standby di sana. Siap. Jadi begitu pelajaran mulai itu kalian sudah terkonek seperti ini, seperti saat kita MPLS. Kalau sekarang kan pakai Zoom ya. Besok kita pakai Google Meet. Jadi hampir sama, hampir mirip. Hanya saja di Google Meet nanti ada beberapa fitur yang bisa digunakan, termasuk nanti ada papan tulis online. Jadi kalian bisa mencermati apa yang ditulis oleh gurunya. Kemudian ada kolaborasi dengan siswa yang lain, jadi kalian bisa nulis juga di papan tulis itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk Google Meet seperti itu. Kemudian nanti yang perlu kalian pahami untuk siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama, pembelajaran kita walaupun di rumah, tapi waktu dan tatap mukanya lewat online itu kita hanya diganti dengan Google Meet. Nah, biasanya di kelas, sekarang pertemuannya Google Meet di online, di laptop atau di HP. Nanti Bapak Ibu guru, Google Meet-nya juga tidak full ya, maksudnya tidak terus selama 2 jam atau 3 jam, itu enggak. Jadi Bapak Ibu guru mungkin hanya 30 menit misalnya untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh kalian. Jadi misalnya 30 menit pertama itu Bapak Ibu guru akan menyampaikan, oh hari ini kita belajar apa, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini itu apa, kemudian nanti termasuk presensi di situ, siapa yang sudah hadir. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan melakukan presensi juga, siapa yang belum hadir. Nah, nanti kehadiran kalian akan dihitung berdasarkan presensi dari Bapak Ibu guru itu. Nah, mungkin sedang ada kendala misalnya, itu harus izin, harus menghubungi wali kelas. Misalnya lagi sakit atau lagi tidak bisa mengikuti Google Meet atau sedang ada halangan apa seperti itu, atau keperluan mendesak. Nah, itu boleh, tapi harus ada izin, harus ada surat izin dari orang tua. Jadi kalau bisa, karena ini juga untuk kebaikan kalian semua, kalian harus selalu mengikuti Google Meet. Jadi setiap ganti pembelajaran juga nanti ikut Google Meet, milih mapelnya. Misalnya jam pertama, jam kedua tadi udah matematika, udah selesai. Nanti jam ketiga misalnya agama Islam. Nah, kalian juga harus klik lagi hybrid learning tadi, diklik kemudian pilih yang agama Islam. Nah, nanti kalian akan masuk dengan Google Meet-nya agama Islam. Jadi kalian nanti bisa akses, kemudian Bapak Ibu guru juga sudah standby di room itu. Jadi kenapa roomnya itu masing-masing mapel, tujuannya adalah biar nanti bisa tersimpan. Jadi Bapak Ibu guru itu nanti bisa merekam untuk kalian saat pembelajaran, itu bisa ditayangkan ulang atau dikirim ke kalian, itu juga bisa seperti itu. Jadi biar bisa diulang-ulang terus apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Yang jelas kalian harus on time ketika Google Meet start mulai jam 7.15 misalnya. Karena jam 7 itu PPK GLS dulu, kemudian jam 7.15 itu jam pertama. Nah, kalian harus sudah ready. Karena presensi itu dari situ. Jadi kalau kalian tidak ready, tidak join, itu dianggap tidak masuk. Nah, otomatis nanti ada poinnya, nanti dari Bu Desi atau Pak Lili juga akan monitoring, ini udah berapa kali nggak masuk. Nah, seperti itu nanti juga kalian yang rugi kalian sendiri, seperti itu ya. Oke, itu tentang pembelajarannya. Jadi pembelajarannya kita tadi pakai Google Classroom untuk tugas, untuk kuis, untuk ulangan, untuk materi, itu di sini semua nanti. Kemudian untuk tatap mukanya, biar kita juga bisa diskusi, bisa nanti presentasi, kalian mungkin ada tugas presentasi bisa lewat yang ini, hybrid ini kita lewat Google Meet. Google Meet itu nanti tampilannya kita buka ya. Ini kalau cukup waktunya kita uji coba, tapi kayaknya
terlalu lama. Nah ini Google Meet. Google Meet nanti akan kalian tinggal klik, nanti tinggal join seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini. Nanti kalau kalian dadak ngetik linknya kan lama ya, nanti tinggal kalian klik aja di sini. Misalnya, oh sekarang pembelajarannya bahasa Inggris misalnya, kelas 10 farmasi, klik bahasa Inggris. Nah, jadi ngekliknya jangan salah kelas ya, jangan ikut kelas yang lainnya, ikut kelas masing-masing seperti itu. Termasuk yang Google Classroom ini nanti jangan sampai salah kelas, karena nanti kalian bisa tidak terdata oleh Bapak Ibu guru, jadi dianggap belum masuk kelas karena kalian salah kelas seperti itu. Jadi itu yang perlu kalian lakukan untuk saat ini adalah tadi join kelas tadi ya, itu harus secepatnya, kalau bisa langsung saja klik join kelas seperti itu, sesuai kelas masing-masing dan harus semua mapel kecuali yang agama tadi milih salah satu ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang ini, buku siswa ini. Buku siswa ini sebetulnya juga sama buku pembelajaran, hanya saja ini dari perpustakaan kita sendiri. Jadi nanti hanya bisa diakses oleh kalian. Nah, nanti kalian harus ngirim email dulu agar bisa mengakses. Nanti akan ada isiannya. Jadi nanti masing-masing siswa akan diberikan hak akses melalui email masing-masing. Nah, nanti kalian harus mendaftar di pendaftaran akses data siswa. Nanti kita sampai sana nanti. Kemudian untuk online class ini juga hampir sama. Nanti juga kalian bisa akses kalau Bapak Ibu guru sudah mengaktifkan ini, sistemnya juga sama berbasis web atau blog seperti ini. Untuk memberikan materi-materi juga sama. Kemudian ada e-modul. Nah ini adalah buku apa ya, buku materi yang harus kalian akses juga. Ini dari Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru akan menginstruksikan kalian, misalnya pembelajaran hari ini kalian cermati modul, kemudian nanti di situ ada langkah-langkahnya. Oh misalnya kita praktik hari ini, di modulnya itu juga pasti nanti ada, misalnya ini modul dasar-dasar farmasi misalnya. Nah nanti kalian diminta untuk akses apa, bu kita pembelajarannya yang mana ini. Nah seperti itu nanti diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru saat Google Meet tadi. Nah saat live kamera dan bisa ngobrol-ngobrol itu Bapak Ibu guru akan menjelaskan, oh sekarang kalian nanti akses modul ya. Nah nanti akses di materi pertama, misalnya kita belajar tentang spesialiti obat dari kemoterapitika misalnya. Nah kemudian nanti kalian baca dulu, setelah itu kalian melakukan apa. Nah nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, misalnya kalian sekarang bikin proyek untuk bagaimana menggolongkan obat yang hampir sama misalnya. Jadi kalian diminta untuk misalnya ini golongan generik, dagang dan pabrik. Nah itu bedanya apa? Nah itu misalnya seperti itu. Jadi kalian otomatis kan harus gabung di Google Meet dulu biar tahu pembelajaran hari ini itu ngapain aja, seperti itu. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalian juga harus akses juga untuk modul pembelajarannya. Seperti itu, nanti ada masing-masing kelas ada, dan nanti akan diupdate untuk Bapak Ibu guru yang mungkin belum upload modul, monggo silahkan nanti diupload modulnya biar bisa dimasukkan di sini di aplikasi sini. Kemudian ada JB Class juga, untuk saat ini memang tidak kita maksimalkan karena kita fokus dulu, nanti mungkin karena kemarin ada banyak gangguan. Untuk Jogja Belajar ini sebenarnya tidak hanya JB Class, nanti kalian bisa juga akses di Jogja Belajar ya, jogjabelajar.org. Nah ini ada juga, nanti saya kasih linknya tentang apa yang bisa kalian pelajari juga. Nah
ada Jogja apa ini, Jogja Radio, JBTube, budaya. Nah, ini kalian juga bisa, Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan ini loh. Nanti untuk misalnya bahan medianya untuk pembelajaran ini juga ada. Nanti misalnya siswa diminta untuk akses di mana, misalnya ada di sini. Kita misalnya jenjang SMK. Jadi di sini nanti Bapak Ibu guru bisa akses, kemudian dikasihkan linknya di Google Classroom tadi. Ini bisa di apa? Misalnya K3LH ya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kan ada video. Nanti linknya ini di copy, linknya mana linknya? Oh, yang atas ini ya. Nah, ini yang atas ini tinggal di copy, kemudian dimasukkan nanti di Google Classroom, kemudian diinstruksikan siswa diminta ngapain dengan video itu. Misalnya disuruh menganalisa, misalnya disuruh mencari apa yang ada dalam video itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita sebenarnya juga sudah punya akses untuk konten-konten pembelajaran yang cukup banyak. Jadi misalnya tadi ada ini JB Media, kemudian Jogja Belajar Tube, nah, terus YouTube-nya Jogja Belajar. Itu juga bisa diakses. Ini biasanya ada film-film pendidikan. Biasanya juga saya pakai film-film yang ada di JBTube ini. Jadi biar siswa atau anak-anak kita itu punya wawasan juga yang di luar apa yang ada di buku. Nah, itu sebenarnya sangat bagus. Misalnya ini Pancasila. Ini juga kita bisa memanfaatkan. Tinggal diklik, terus nanti alamatnya ini kita masukkan, kita bagikan dari Google Classroom misalnya. Jadi nanti siswa bisa akses seperti itu. Nah, nanti siswa tinggal mencermati atau melihat videonya, nanti dikasih instruksi di tugas ya biasanya. Ya, di tugas nanti di classwork ini biasanya. Itu apa instruksinya. Kemudian siswa tinggal mengikuti instruksi. Nah, oke. Lalu untuk Google Classroom sudah tadi ya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit untuk Google Classroom untuk pengumpulan tugas mungkin ya. Nah, untuk pengumpulan tugas mana tadi? Nah, ini nanti bisa diakses sendiri ya. Ada JB Budaya, JB Kelas, itu banyak sekali. Yang penting kalian nanti tinggal klik, nanti saya berikan di sini di apa? Di aplikasi tadi. Untuk di sini nanti tak ganti jogjabelajar.org. Kemudian ada juga rumah belajar. Sebelum nanti ke Google Classroom tadi ya, kita terakhir ini dulu. Untuk rumah belajar juga sama, nanti Bapak Ibu guru terutama yang sekarang juga mengikuti, monggo nanti di sini ada beberapa media. Untuk para siswa juga nanti bisa buka-buka yang pengen belajar lebih banyak. Kok gurunya neranginya itu tuh aja toh? Saya tuh mbak, itu yang lainnya juga pengen tahu. Nah, misalnya seperti itu. Oke, belajar sendiri juga bisa, belajar mandiri. Jadi kalian bisa lihat misalnya sumber belajar. Nah, berbelajar, ada lumba-lumba lucu misalnya. Ini tinggal kalian cari yang pengen kalian ketahui. Nah, ini ada banyak. Nanti tinggal klik konten lainnya misalnya. Nah, seperti itu. Ini banyak materi-materi yang bisa kalian akses di sini. Bapak Ibu guru juga nanti bisa mengambil linknya, kemudian misalnya laboratorium maya. Nah, ini yang seru ini. Ini terutama yang apa ya, fisika, kimia. Ini ada di sini sebetulnya. Matematika kayaknya juga ada banyak. Misalnya kita coba ini ya, pengukuran percepatan gravitasi. Nah, ini nanti gravitasi itu apa? Fisika ya? Fisika ya? Nah, fisika misalnya, lakukan percobaan. Nah, nanti guru fisika itu bisa mengcopy linknya ini, kemudian ditaruh di Google Classroom tadi. Misalnya jadikan tugas
Oke, kalian melakukan penelitian untuk melalui laboratorium maya untuk pengukuran percepatan gravitasi. Nah, itu kalian siswanya bisa mengakses, untuk teorinya juga sudah ada, kemudian petunjuknya, kemudian percobaan. Nah, ini kalau kalian melakukan percobaan, ini misalnya masanya diperbesar, gaya, ada data, jejak. Ini yang ngerti kayaknya yang fisika, kalau saya hanya dasar-dasarnya saja. Simpan data misalnya. Ini atur jarak, jarak pertama 50, jarak kedua misalnya 100. Ini cuma percobaan aja sebetulnya. Jadi nanti kalian bisa apa ya, 100 mana 100 misalnya, jarak ketiga 150, jarak keempat. Ini sekaligus kita main-main ya, biar kalian tuh nggak bosen, nggak apa. Nah, udah seperti itu. Kemudian ini petunjuknya, ini percobaan terdiri atas 4 sesi, itu aja pengenalan. Nah, ini 50, 100. Nah, klik enter lagi setelah kotak mencapai jarak 50. Nah, petunjuk ini agak susah. Petunjuk, nah ini atur kemiringan. Nah, seperti itu. Nanti kalian coba sendiri aja. Percobaan. Oh, ini langsung muncul. Jadi hasilnya nanti langsung muncul. Nah, ini sudutnya. Nah, nanti di sini. Ini kalian nanti pelajari sendiri ya. Ini kayaknya nanti langsung muncul. Data belum lengkap. Nah, nanti kayaknya ada kurang tadi. Oke, seperti itu intinya gitu ya. Jadi ini banyak sekali, ada untuk gravitasi, ada larutan kimia dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu guru bisa buka aja, kemudian klik linknya diklik, nanti siswa diminta untuk melakukan percobaan. Termasuk kayaknya matematika juga ada untuk protein, uji kandungan protein dalam makanan, kemudian apa ini, hukum Boyle, nah sudut keliling. Nah, ini matematika, ini hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Itu bisa kalian bisa dimanfaatkan Bapak Ibu guru, untuk siswa-siswi bisa kalian coba-coba sendiri. Kalau Bapak Ibu guru nggak ngasih linknya, ya udah kalian akses sendiri aja. Tadi tinggal klik rumah belajar. Nah, rumah belajar ini, nah, paling bawah tadi ya. Nah, itu kalian bisa cari tahu apa sih yang ada di situ. Jangan-jangan yang materi-materi SD, siapa tahu kalian ingin bernostalgia untuk materi-materi dulu yang diajarkan waktu SD, tentang hal-hal yang menurut kalian perlu dicoba. Nah, nanti kalian bisa berjelajah ria di situ. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali sebentar di Google Classroom tadi. Nanti saya mau mencoba untuk ngasih tahu cara joinnya. Nanti tinggal join ya. Join itu nanti langsung kalian bergabung. Nah, misalnya di sini. Ini saya sendiri, Galang Eko Prasetyo ya. PPKN 12 Farmasi. Nanti ini saya sebagai siswa ini, karena tadi udah join kelas itu sebagai siswa. Nah, kalian tinggal nanti klik classwork atau tugas, dia akan muncul view your work. Nah, internet connection is unstable, Fadil. Terus kalian tinggal klik. Kalau ada materi ya dilihat materinya apa seperti. Terus apa? Kayaknya udah.
materinya apa, nanti bisa kalian lihat di situ. Kemudian kalau ada tugas nanti kalian bisa mengumpulkan tugasnya. Ini kita praktek sekalian ya. Coba saya buka dulu untuk ngasih tugas. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Nanti kalian sambil itu ya, sambil join tadi ya. Saya tunggu untuk yang tadi. Jadi kita sekarang praktek langsung. Kalian tadi yang belum join di Bitly tadi, yang apa? Classroom ya. Kalian join untuk masing-masing kelas. Oke, saya tunggu. Nanti kalian pilih kelas masing-masing, jangan salah kelas. Kan udah tahu ya pembagian kelasnya ya. Nah, kalian klik semua mapel, kalian join. Nanti kalau setelah join, kalian akan muncul ke halaman ini tadi. Nah, nanti kalian klik apa saja yang ada di situ. Misalnya belum ada ya, berarti gurunya belum bergabung, seperti itu ya. Oke, kita akan coba bagaimana caranya mengumpulkan tugasnya. Misalnya ada tugas dari Bapak Ibu guru untuk membuat video, misalnya video peragaan. Nah, entah itu peragaan apa sesuai mapelnya ya. Buatlah video maksimal 3 menit misalnya. Oke, sign. Oke. Nah, ini tadi saya sudah membuat. Nanti akan muncul di sini. Di classwork. Nah, ini membuat video peragaan. Kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan ya. Nah, ini kalau yang belum dikerjakan, kalau kalian buka kelas, misalnya ini ada beberapa mapel, kalau misalnya PPKN misalnya, kalian buka kelas di classwork atau tugas itu, nanti yang masih menyala warna biru seperti ini berarti kalian belum kerjakan, belum selesai kalian kerjakan. Nah, caranya adalah ini, kalian klik, kemudian view assignment. Nah, ini di close saja. Oke, membuat video peragaan. Nah, caranya mengumpulkan misalnya video itu kalian bisa upload langsung. Jadi bisa diupload langsung. Kalau kalian yang kemarin kelas 11 dan kelas 10 yang kemarin diminta untuk menulis di komen, sekarang nggak perlu menulis di komen, nggak masalah, walaupun juga boleh menuliskan di komen. Tapi kalau menulis di komen, jangan menulis kelas komen, menulis hanya di private comment ya, yang tombol yang kanan, add comment yang private atau komentar pribadi. Nah, itu nanti hanya bisa dibaca oleh Bapak Ibu guru. Misalnya kalau mau menjawab, ya jawabnya di komen ini, atau mau menambahkan filenya nanti tinggal di-upload. Nah, misalnya add, out, or create. Nah, bisa kalian akses lewat Google Drive kalian, atau misalnya file ya tinggal pilih file. Kalau di HP nanti tinggal upload, browse. Nah, nanti tinggal kalian pilih file yang mau di-upload yang mana. Nah, kalau untuk saat ini itu tidak ada maksimumnya. Yang jelas nanti filenya kalian sesuaikan. Kalau video ya jangan terlalu besar misalnya, karena nanti juga memakan kuota data. Jadi nanti kalian harus belajar bagaimana sih mengedit video biar bisa dikompres misalnya. Ada aplikasinya. Saya yakin kalian lebih canggih daripada Bapak Ibu guru, bisa membuat video yang lebih kreatif. Saya melalui TikTok, nanti kalau videonya suruh membuat video, boleh nggak saya uploadnya di TikTok atau di YouTube atau di Instagram aja, biar gampang nanti tak kirim
linknya lewat private comment aja, itu juga boleh. Atau lewat sini linknya bisa dikirim juga, tinggal klik link. Nah, linknya dimasukin sini dari TikTok, dari YouTube, tapi itu yang buat harus kalian sendiri, jangan punya orang kemudian dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu guru diingat ya, kalau memberikan tugas video, membuat apapun itu jangan lupa di hasil karyanya itu diminta untuk mencantumkan nama dan kelas. Jangan-jangan satu video nanti bisa diupload beberapa siswa. Nah, seperti itu kan gurunya juga nanti bingung, ini punya siapa, karyanya siapa ini. Nah, seperti itu. Jadi mohon diingat di dalam karyanya itu, entah itu membuat leaflet misalnya, di pojoknya itu ditulisi namanya. Membuat video berarti dalam video itu harus ada nama dan kelasnya, seperti itu. Jadi nanti bisa kalian langsung upload di sini, bisa pilih filenya yang diupload, bisa linknya ditaruh, bisa lewat dari Google Drive dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian coba-coba sendiri. Untuk yang anak-anak kelas 10 juga nanti tinggal klik aja. Silahkan nanti kalau ada kesulitan bisa langsung bertanya kepada wali kelas atau bisa langsung ke saya. Nanti ada nomor saya, nanti saya share. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Jadi tidak perlu upload dulu. Kalau kemarin kayaknya karena memori Google-nya kemarin masih terbatas, jadi penuh. Kalau diupload video langsung penuh. Tetapi untuk saat ini karena kita sudah menggunakan akun belajar.id, itu unlimited. Jadi kalian upload apapun itu nggak masalah. Nanti berapa giga pun itu nggak akan penuh. Jadi itu jangan khawatir. Jadi seenaknya kalian aja, mau file langsung diupload boleh, mau lewat link juga boleh, atau kalau menjawab pertanyaan nanti bisa di private comment. Diingat ya, komentar pribadi, jangan di komentar kelas, kecuali kalau disuruh untuk diskusikan melalui komentar kelas. Untuk kalian misalnya saya beri waktu 30 menit, nah kalian diskusinya bisa lewat kelas komen, nah, seperti itu. Atau juga bisa juga lewat yang halaman awal tadi, yang stream. Nah, stream ini ya. Nah, ini juga bisa kalian ketika Bapak Ibu guru mengupload materi baru atau menginstruksikan instruksi baru, misalnya selamat datang. Nah, ini akan muncul. Kalian bisa komen, add comment misalnya, atau bisa klik ini ya langsung ya, add comment. Nah, yang sini tadi juga bisa add comment misalnya. Atau mau bertanya langsung di sini, Pak materinya ini gimana misalnya, itu juga bisa. Jadi ini alat komunikasi kita sekaligus untuk pembelajaran, materi, tugas dan ulangan juga itu jadi satu di sini di Google Classroom. Jadi udah tahu ya nguploadnya, kemudian jawabnya. Nanti kalau ada ulangan juga biasanya kalian tinggal klik aja di sini. Misalnya nanti ada ulangan, oh ini ulangannya, tinggal kalian klik. Termasuk yang materi tadi ya. Materi tadi kalau gurunya ngupload apapun itu tinggal kalian klik aja. Nanti otomatis muncul materinya. Nah, misalnya ini PPKN. Nah, ini nanti bisa kalian buka. Jadi gurunya instruksinya apa, nanti bisa kalian tinggal klik dan akan muncul di situ. Itu cukup mudah saya kira. Jadi kalau untuk ngumpul tugas, jawab pertanyaan mungkin sudah bisa ya. Nanti bisa tadi langsung klik upload file, kemudian kalau yang pakai HP misalnya tinggal pilih misalnya gambarnya atau videonya tadi disimpan di mana. Itu bisa bisa dikirim. Oke, jam berapa ini? Jam 9. Kita lanjut ya. Ada itu. Sebentar.
Oke, saya coba cek yang sudah bergabung untuk di kelas, ada nggak ya? Oh, ternyata belum. Jadi kalian belum klik ya. Oke, nanti jangan lupa klik join tadi ya. Join kelas. Nanti nah ini ada beberapa yang sudah bergabung di kelas 11 farmasi. Zahra, Anindita, Ayu. Nah, untuk namanya nanti mohon nama kalian diedit sesuai nama lengkapnya, atau bisa ditambahkan juga kelasnya di belakang nama. Jadi biar Bapak Ibu guru itu nggak kesulitan. Ini kok namanya aneh. Ini siapa ya? Tugasnya udah ngumpulin tapi nggak ngerti namanya. Nah, nanti kalian yang rugi sendiri. Kemarin ada pernah untuk tugas sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan, tapi diumumkan di pengumuman gurunya menyampaikan anak ini belum mengerjakan ulangan, nilainya belum ada. Nah, seperti itu. Padahal karena ternyata nama akunnya itu namanya itu beda, jadi ada kemungkinan tertukar atau tidak masuk di datanya. Jadi nanti harap namanya nama kalian di email kalian atau bisa diedit di Google-nya ya, itu dinamai dulu nama kalian masing-masing, nama real, nama asli, syukur-syukur nama lengkap. Nah, biar gurunya nggak salah, siapa tahu ada namanya yang sama. Mungkin itu untuk e-learningnya sudah cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan profil alumni. Nah, ini nanti setelah kalian lulus itu kalian juga bisa memanfaatkan ini. Misalnya nanti kalian diminta untuk mengisi form penelusuran alumni. Nah, ini biasanya bagi yang sudah kuliah, sudah lulus, apakah kuliah atau kerja atau punya usaha atau berwirausaha, itu nanti setelah lulus biasanya diminta untuk mengisi. Kemudian profil alumni, ini ada beberapa alumni tapi belum lengkap di sini, dari yang sudah terupload saja, walaupun nanti banyak juga. Nah, dari kalian mengisi data tadi nanti akan dibuatkan profil kalian. Oh, misalnya ini dia lulusan tahun 2017-2018 Andi Nugroho, melanjutkan kuliah. Kemudian ada yang bekerja juga, ini bekerja di Joyson Safety System Jepang. Ada yang di Jepang juga. Nah, itu biar kalian tahu teman-teman kalian tuh sekarang kerja di mana. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya juga selain memberikan informasi, kita juga tahu ternyata lulusan kita itu di mana saja, itu bisa diketahui. Kemudian ada buku alumni. Nah, ini juga dari data yang dimasukkan tadi nanti akan kita buatkan buku. Ini baru yang lulusan terakhir kemarin ya. Nanti mungkin akan ada pendataan untuk buku alumni bagi lulusan yang sebelumnya. Kita sudah punya 6 lulusan. Nah, nanti kita buatkan buku seperti ini. Tinggal dibuka bukunya, nanti bisa bernostalgia, siapa tahu sudah lulus berapa tahun. Dulu temanku itu namanya siapa tuh, alamatnya di mana. Nah, ini bisa tahu siapa saja, misalnya dulu kelas keperawatan 2 misalnya, siapa saja, itu bisa ada di sini. Nanti besok akan kita lengkapi dari lulusan yang pertama dulu sampai yang terakhir. Itu nanti akan kita buatkan buku seperti ini, biar kita juga tahu untuk data-datanya juga, kalian juga bisa lihat seperti itu. Oke, itu untuk buku alumni. Ini kalau di HP mungkin cuma setengah sini ya, tapi bisa dibuka-buka.
seperti itu. Kemudian kita kembali, kayaknya kalau kembali itu enak pakai HP karena kalau di sini harus ngetik ulang. Kalau pakai HP tinggal klik home, klik itu bisa klik di atas atau klik back 2 kali bisa. Kita kembali ke sini lagi. Tadi sampai ke profil alumni ya. Kita lanjutkan media sosial. Nah, ini media sosial ini media sosial yang dikelola oleh SMK Kesehatan Binatama. Ini kita ada banyak. Nah, nanti kalian wajib untuk subscribe, like, follow juga. Misalnya YouTube ya, kalian subscribe ya, subscribe. Nah, bahasa gaulnya itu. Jangan lupa diklik subscribe di situ. Oke, jadi semua siswa harus klik subscribe. Kenapa harus klik subscribe? Karena ketika ada tayangan baru di YouTube, itu akan masuk ke pemberitahuan kalian. Misalnya nanti kalian kebetulan kemarin ada kegiatan sekolah, misalnya, kemudian kalian disyuting, kalian kemudian tayang, itu kan kalau ada pemberitahuannya kalian bisa sampaikan ke orang tua kalian. Itu kemarin ini kegiatan sekolah misalnya, atau juara misalnya, juara lomba atau sedang ikut lomba, itu juga akan ditayangkan di YouTube channelnya SMK Kesehatan Binatama. Jadi akan ada pemberitahuan, nyalakan loncengnya. Nah, kalau YouTuber kan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, itu nanti jangan lupa. Itu nanti bisa kalian buka-buka videonya. Kemudian yang paling paling atas ini kita punya PSBB. PSBB itu singkatannya Pojok Sehat Bersama Binatama. Nah, ini unit produksi SMK Kesehatan Binatama. Kalau yang keperawatan itu namanya Bimaners. Kalau yang farmasi itu Binatama Pharma. Nah, ini nanti ada produk-produknya, ini belum diupdate. Harganya juga belum diupdate. Nanti rencana setelah kalian bisa masuk sekolah, itu kalian bisa pesan lewat sini. Jadi misalnya mau beli apa seperti itu, nanti ketika sudah ke sekolah bisa tinggal ambil, tinggal bayar. Nanti juga akan kita melayani untuk pemesanan seperti itu. Nanti akan diupdate lagi untuk aplikasinya seperti itu. Jadi ini kalian juga nanti kalau punya produk, terutama yang misalnya kemarin ada produk apa nih, imun jelly, kemudian kalian mau buat sendiri di rumah. Pak, saya mau jualin ini imun jelly, ini yang kemarin diajarkan, kemudian saya buat, saya kasih kemasan bagus, kemudian ini mau tak jual, boleh menitip di sini, dimasukkan di aplikasi sini. Nah, nanti ketika ada yang pesan, ada yang mau beli, tinggal klik. Nah, kemudian nanti diisi namanya, siapa pesannya apa, jumlahnya berapa, itu nanti bisa. Nah, jadi kita memfasilitasi juga untuk kalian para siswa-siswi untuk bisa berwirausaha. Makanya dari sekolah itu banyak banyak mempraktekkan cara-cara membuat produk. Misalnya permen jahe kemarin. Kemudian ada juga jamu instan. Kemudian kalian juga bisa membuat sendiri untuk yang kemarin yang menang lomba itu yang buat kumur itu yang dari farmasi. Kemudian yang dari perawat itu yang lotion Enrap antiseptik ya, seperti itu. Aloe vera. Nah itu nanti akan kita manfaatkan ini gitu. Kemudian nanti untuk Telegram juga ada, yang kalian yang pakai Telegram, Instagram, nah ini wajib juga follow. Ini pengelolanya nanti adminnya Bu Desi Anggita.
Putri. Nah, nanti ini followernya ada 1000 sekian. Nah, kalian wajib follow karena info-info ini biasanya yang terupdate di Instagram. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga punya Facebook juga ada. Sebenarnya TikTok juga punya, tapi belum kita aktifkan 100%, hanya beberapa saja. Ini juga bisa kalian search, kalian yang anak-anak TikTok bisa follow @SMK Kesehatan Binatama. Di TikTok ada, nanti kalian cari, nanti ada. Itu rencananya juga nanti akan kita aktifkan juga. Ini Facebooknya. Nah, nanti kalian bisa klik suka, Facebook suka aja, klik jempol ke atas ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi bursa kerja. Nah, bursa kerja ini sebetulnya info untuk lowongan-lowongan pekerjaan, tapi ini sudah cukup banyak. Kalian nanti bisa akses di sini ketika nanti sudah lulus. Walaupun nanti di grup juga ada infonya ya. Ini kemarin belum diupdate yang terbaru, nanti akan diupdate juga beberapa lowongan pekerjaan yang bisa kalian akses di sini. Jadi ini tuh sangat penting sekali. Kalian bisa tahu ada lowongan apa, kemudian menghubungi siapa. Jadi lewat sekolah juga sebetulnya sudah memfasilitasi untuk kalian bisa disalurkan ke instansi atau iduka seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu sebenarnya ini sistem informasi. Sistem informasi ini harus kalian akses terus karena di sini ada presensi siswa belajar dari rumah. Kemudian, nah ini untuk kalian siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 nanti seperti yang tadi untuk buku-buku yang untuk internal, kemudian data kalian sendiri, kemudian nanti juga akan dibuatkan file-file yang khusus untuk kalian, misalnya rapot digitalnya akan dimasukkan di situ, tapi kalian harus mendaftar dulu, mendaftar akses data siswa. Nah, ini wajib nanti. Kalian wajib mengisi pendaftaran untuk aksesnya. Aksesnya nanti melalui email. Jadi nanti akan kita batasi, misalnya kalian nanti kalau di sekolah kalian harus punya data pribadi nanti dalam bentuk Excel, itu yang akan kita masukkan ke Dapodik, data Dapodik. Jadi ketika kalian nanti ada datanya dibutuhkan, misalnya untuk pengajuan beasiswa, PIP dan lain sebagainya, itu data itu sudah siap. Termasuk kalian nanti diminta untuk mengupload dokumen ijazah dari SD sampai yang terakhir SMP ya, kemudian akte, kemudian KTP orang tua, KK dan lain sebagainya. Jadi dokumen-dokumen penting kalian nanti akan tersimpan. Dan untuk pengamanannya nanti aksesnya akan dibatasi by email. Jadi kalau emailnya tidak terdaftar, jadi nanti modelnya itu adalah dalam bentuk file ya, folder ya. Jadi misalnya nanti ada namanya mana ya, daftar database siswa. Nah ini. Nah misalnya seperti ini, kelas 10 farmasi. Nah nanti kan kita kunci yang bisa akses kalau ini belum dikunci ini. Makanya kalian harus kirim email untuk bisa mengunci ini. Jadi kalau saya sudah punya email kalian, misalnya Adityana Putri, nanti yang bisa buka dokumennya Adityana Putri itu ya cuma dia saja, karena akan dikunci lewat email. Jadi yang bukanya lewat yang bisa membuka itu yang login di email Adityana Putri tadi. Kemudian yang lainnya juga seperti itu. Jadi misalnya Adityana Putri mau akses, mau buka punya Agni, itu nggak akan bisa karena kita akan mengunci dari email tadi. Nah seperti itu. Jadi kalian harus mengisi
pendaftarannya akses tadi, biar kita bisa mengunci data kalian dengan email. Nanti tuliskan email di sini, email kalian yang di HP itu loh. Nanti di HP dicek email yang kalian gunakan di HP itu apa. Kalau kalian bingung, Pak, di HP saya ada banyak email ya Pak, jadi nanti kalau aksesnya kadang pakai email yang satunya itu gimana. Nah, nanti kalian tulis emailnya apa saja, tulis di sini. Jadi biar nggak ketukar-tukar email nanti. Kalau kita hanya memberikan akses ke satu email saja, ketika kalian buka beda email yang lain itu nggak akan bisa. Makanya kalau kalian punya email 2 misalnya, tulis di bawah sini. Namanya ditulis lengkap. Kemudian kelasnya nanti kalian tinggal pilih. Dan emailnya kalau nggak punya email yang lain ya udah nggak usah diisi, nggak apa-apa ini. Nah, yang jelas yang wajib ini email. Kalau belum punya email gimana Pak? Tinggal kalian daftar. Harus wajib. Sekarang era saat ini saya yakin semua harusnya sudah punya email ya. Karena untuk HP kan wajib. HP nggak akan jalan ketika nggak login pakai email. Nah, otomatis kalian punya email. Pak, kalau email bapak saya atau ibu saya gimana? Boleh. Kalau itu di HP kalian emailnya adalah punya bapak saya atau punya kakaknya atau punya adiknya, boleh. Yang penting email itulah yang kalian pakai di HP. Jadi ketika nanti kalian diminta login, ya pakai email itu. Nah, jangan pakai email yang lainnya. Makanya email itu harus terdata, harus terdaftar di akses untuk mengakses data kalian seperti itu. Nah, nanti kalian isi paling lambat hari ini, saya tunggu nanti untuk semuanya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 seperti itu. Jadi nanti akan untuk bisa mengakses data kalian yang ada di sini. Nanti di sini itu isinya banyak, ada dokumen kalian untuk rapot nanti akan disampaikan di situ juga. Kemudian untuk dokumen-dokumen misalnya kalian punya sertifikat, dapat sertifikat itu sekolah akan men-scan kemudian akan dimasukkan di data kalian. Nah, kalian nanti di situ bisa langsung akses. Misalnya kalian yang lulus, surat kelulusan juga akan disampaikan di situ. Akan dimasukkan di dokumen kalian. Nanti tinggal kalian klik data kalian, folder kalian, di situ nanti akan muncul seperti itu. Nah, termasuk laporan-laporan yang lainnya yang mungkin dari sekolah ada sertifikat LSP misalnya, nanti juga akan dimasukkan di situ. Nah, ini data atau dokumen ini bisa kalian akses sampai kalian lulus. Nanti akan kita siapkan untuk pusat data alumni. Jadi alumni walaupun alumni selama email kalian tidak ganti itu masih bisa akses. Jadi nanti tetap akan ada terus di ini digital Binatama atau Binatama Smart School tadi. Nah, untuk PKL juga nanti bisa kalian akses di sini untuk yang sekarang kelas 12. Nah, untuk presensi siswa nanti juga akan ada. Jadi presensi ini juga wajib diisi ketika setiap pagi sebelum mulai jam 7 ya. Jam 7 kalian ngisi presensi hadir. Jadi ini seperti kalau kalian datang ke sekolah, besok juga ada presensi digitalnya. Kalau di sekolah lewat barcode presensinya. Jadi begitu datang kalian barcode hadir jam berapa. Jadi nanti jamnya otomatis akan terdata. Jadi begitu besok kalian bangun pagi, presensi dulu sebelum mandi boleh Pak? Boleh. Presensi dulu, pokoknya hadir dulu. Dan menunjukkan kalau kalian sudah siap untuk belajar seperti itu. Walaupun nanti harus tepat jam 7 itu harus sudah standby, sudah masuk kelas istilahnya. Nanti sudah siap di Google Meet. Nah, nanti akan ada juga PPK GLS juga lewat Google Meet. Nah, nanti akan disiapkan seperti itu. Nanti kalian ada presensinya ada 2. Ini sementara belum bisa diakses ya. Ada datang itu harus tet jam 7, kemudian ada pulang. Nah, di presensi pulang itu setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran.
misalnya selesai sampai jam 12, ya udah kalian selesai, kemudian kalian nanti diminta untuk menyampaikan apa tuh kendalanya tadi pas pembelajaran. Mungkin misalnya tadi kendalanya Google Meet-nya Pak Guru ngehang, nah misalnya seperti itu, atau Google Meet-nya nggak muncul suaranya, nah seperti itu bisa kalian tuliskan. Jadi Bapak Ibu Guru nanti akan mengetahui, oh ternyata kemarin itu error ya, gini. Nah untuk kedepannya pasti itu akan diperbaiki biar nanti kalian juga pembelajarannya lebih baik lagi, lebih bisa maksimal, dan kalian juga bisa belajar banyak walaupun dalam masa sekarang ini, walaupun secara online. Jadi sekolah itu sebenarnya menginginkan pembelajarannya itu benar-benar efektif, seperti ketika guru benar-benar datang, kalian datang ke sekolah sama seperti itu. Jadi seolah-olah ya kalian datang ke sekolah tetapi lewat layar HP kalian atau layar laptop. Kalian bisa melihat guru kalian wajahnya seperti apa. Kalau pas pembelajaran wajib on kamera ya. Kalau mic nanti hanya saat bertanya atau hanya saat diizinkan oleh Bapak Ibu Guru. Tapi saat selama pembelajaran itu, walaupun nanti Google Meet-nya itu nggak sampai, misalnya pembelajarannya 2 jam, mungkin Google Meet-nya hanya pas awalan saja, mungkin 15-30 menit. Jadi biar kalian juga hemat kuotanya juga. Jadi gurunya yang intinya Bapak Ibu Guru nanti selama di awal itu misalnya 15-30 menit itu akan menyampaikan materi awal, kemudian apa yang harus kalian lakukan selama pembelajaran 2 jam itu. Misalnya 30 menit Google Meet sudah selesai, kemudian nanti kalian diminta oleh Bapak Ibu Guru untuk mengerjakan soal misalnya, atau membaca tadi, melihat video, kemudian menganalisa. Nah itu nanti kalian akan dikasih tahu, dari situ kalian bisa belajar. Oh ternyata untuk nanti sampai jam 9 itu saya nonton video film ini, saya harus mencatat misalnya. Jadi untuk tugas itu boleh dicatat, ditulis. Kalau memang kalian kesulitan diketik, itu boleh ditulis tangan. Kemudian ngumpulkannya gimana? Ya, nanti tinggal difoto. Kemudian di Google Meet tadi, Google Classroom tadi akan bisa diupload di situ. Jadi akan ada pilihan upload file. Nah, seperti itu. Tinggal diupload hasil tulisan kalian seperti yang tadi. Jadi seperti itu. Kalau banyak gimana? Ya bisa Google Classroom tadi bisa diupload banyak file. Seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kalian cermati. Untuk pembelajarannya seperti itu. Jadi harapannya itu kalian benar-benar seperti kalian realita di kelas. Kemudian ada LTMPT dan penelusuran minat siswa setelah lulus. Nah ini untuk yang kelas 12 nanti mau kuliah atau mau kerja. Kalau kuliah di perguruan tinggi nanti daftarnya lewat lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah ini untuk yang negeri. Mungkin itu. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru juga nanti mohon mengakses sistem informasi GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini juga nanti Bapak Ibu Guru diminta juga untuk mendaftar akses data GTK. Jadi nanti untuk diisi, nanti mengisikan email di situ. Emailnya punya 2 ya, diisi di bawahnya dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru juga punya data yang di dalamnya juga isi tentang dokumen-dokumen diri Bapak Ibu Guru, termasuk SK mengajar, SK yang lain juga, termasuk sertifikat juga. Silahkan diupload di situ nanti. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru juga membuat Google Meet ya. Nanti mohon seperti ini caranya. Google Meet ini juga anak-anakku, siswa juga bisa mempraktekkan ketika kalian mau rapat OSIS misalnya. Oke, kita rapat OSIS, nanti membuat meeting misalnya nggak langsung bisa, nanti kita buat linknya dulu. Linknya buat kapan-kapan bisa, ini tidak kadaluarsanya cukup lama. Jadi nanti kalian buat linknya dulu. Caranya adalah
kalian sudah login Gmail tadi, kemudian klik new meeting, create meeting for later, jadi untuk meeting untuk nanti. Nah, kemudian di copy, nanti di share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya mau rapat, oke, nanti rapatnya jam sekian lewat link ini ya, seperti itu. Nanti untuk Bapak Ibu guru mengisinya Google Meet tadi juga seperti itu. Nanti Bapak Ibu guru membuat new meeting, kemudian ada linknya, lalu linknya dimasukkan di sini, link Google Meet dipaste di sini. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu guru akan membuat, mohon untuk satu mapel, satu link ya. Misalnya Bapak Ibu guru ngajar 2 mapel, misalnya ngajar DDF dan juga pelayanan farmasi misalnya. Nanti ngisinya juga 2 kali. Misalnya kelasnya beda juga, ngisinya 2 kali. Misalnya ngajarnya ilmu penyakit kelas 11, mata pelajarannya ilmu penyakit misalnya. Nama gurunya diisi nanti. Kemudian nanti di submit dulu. Nah, nanti buat lagi Google Meet-nya, buat link lagi, kemudian yang baru ini di copy lagi, kemudian nanti setelah submit kan muncul baru lagi ya, nanti dipaste lagi di sini, dipaste lagi, kemudian mungkin untuk yang kelas 12, nah kelas 12. Jadi intinya ada satu mapel per tingkat itu satu link. Linknya nanti akan banyak sekali. Tapi tenang saja, nanti Bapak Ibu guru nggak akan bingung link yang dipakai yang mana, nggak usah bingung. Nanti akan kita buat apa aksesnya itu hanya seperti ini. Nanti sudah ada tulisannya. Misalnya IP kelas 12 atau IP kelas 11. Nanti Bapak Ibu guru tinggal klik, terus kemudian join, udah selesai. Jadi tidak perlu ngapalin linknya, nggak perlu. Nanti linknya sudah terdata di sini, sudah dimasukkan di sini, nanti tinggal klik saja seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang lainnya nanti Bapak Ibu guru bisa akses di sini, termasuk presensi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentang pusat data. Nah, pusat data digital. Ini adalah pusat data kalian tadi yang kenapa harus diminta untuk mendaftar akses tadi. Itu kode aksesnya istimewa. Nah, sementara ini belum dikunci karena kalian belum mengirimkan email kalian ya. Nah, kemudian submit, tinggal klik. Nanti akan muncul folder kalian. Ini belum terupdate. Nanti kalau setelah kalian mengirimkan email kalian, nanti kita akan kunci. Jadi untuk kelas 10 masih kosong, belum ada namanya. Untuk kelas 11 mungkin yang ada. Nah ini, nah misalnya, nah ini nanti akan ada data, ada rapotnya juga. Nah kalian nanti harapannya nanti kalian mengupload foto, jadi foto kakak, foto ijazah, kemudian foto akte kelahiran, itu diupload di sini. Cara nguploadnya gimana? Tinggal klik file upload. Kalau di HP juga bisa. Nah, kalau di HP untuk memudahkan kalian yang menggunakan HP Android, kalian sebaiknya menginstal beberapa aplikasi yang penting. Nanti tak kasih tahu ya kenapa ini penting, karena aplikasi ini digunakan untuk membuka dokumen-dokumen tadi. Yang pertama adalah Google Drive. Nah seperti ini lambangnya, kalian harus install, wajib ini Google Drive. Kalian harus punya Drive. Jadi ketika kalian buka yang sini tadi, kalian langsung akan dialihkan ke Google Drive. Kemudian Google Dokumen, Docs. Nah, Google Docs. Nah, ini Google Docs ini untuk membuka file-file yang
file Word atau yang warna biru yang untuk ngetik-ngetik. Nah itu nanti kalau ada tugas dari guru itu langsung bisa kalian buka lewat Google Docs. Kemudian Google Sheet. Nah ini untuk membuka file Excel lewat HP itu bisa lebih cepat, lebih enak seperti itu. Jadi nanti kalau Google Sheet-nya muncul, nanti file Excel itu bisa langsung terbuka di situ. Kemudian Google Slide. Nah, ini untuk membuka file PowerPoint. Nah, kalau gurunya nge-share PowerPoint di Google Classroom, kalian tinggal buka lewat ini Google Slide tadi. Jadi seperti itu. Ini untuk memudahkan kalian ketika Bapak Ibu guru nge-share file-file itu lewat Google Drive biasanya, itu bisa langsung kalian buka. Karena kalau kalian tidak punya aplikasi ini, terutama Google Drive, itu nanti akan bingung, Pak ini upload di Google Drive-nya gimana? Karena kalau di Google Drive kalau nggak punya Google Drive, nggak akan muncul tombol plus ini. Tapi kalau kalian punya aplikasinya, yang seperti ini gambarnya, Google Drive itu kalau di HP tinggal kalian cari di pojok bawah, biasanya ada tombol plus seperti ini, klik aja, terus kemudian kalau mau upload file ya filenya diupload, dicari di HP kalian yang mau diupload yang mana, seperti itu. Nah itu nanti ini gunanya adalah untuk kalian bisa mengakses dokumen-dokumen yang diperlukan yang kaitannya dengan sekolah dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk Bapak Ibu guru juga sama, nanti juga punya sendiri dokumennya. Kita juga akan kunci dengan email karena saat ini hanya kode akses kuncinya. Nanti setelah kalian kirim email itu kalian hanya bisa membuka folder kalian sendiri. Punya teman kalian nggak akan kalian bisa buka, seperti itu. Dan Bapak Ibu guru juga nanti ada sendiri, bisa dibuka sendiri. Untuk emailnya juga nanti mendaftar lewat yang tadi. Kemudian ada QR scanning di sini. Ini sebenarnya tambahan saja untuk kalian yang tidak punya aplikasi scanner ya, scanner barcode, itu bisa buka di sini. Jadi aksesnya digital Binatama tadi, terus pusat data, terus klik QR scanning. Nah ini besok karena waktu di sekolah itu kita membatasi kontak fisik ya, terutama terhadap benda-benda. Jadi absennya pun kita lewat HP masing-masing. Kalian tinggal scan barcode, kemudian mengetik absen dan lain sebagainya. Jadi kita serba digital seperti itu. Selain memudahkan, nanti kalian juga lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin itu untuk apa yang bisa kita jelajahi tentang aplikasi Binatama Smart School ini. Semuanya ada di sini. Nanti untuk yang akan ditambahkan informasi untuk jadwal misalnya nanti juga akan kita sampaikan di sini juga. Kemudian untuk kalender pendidikan nanti juga akan ada. Jadi di sistem informasi ya. Jadi bedanya sistem informasi dengan e-learning, kalau e-learning ini untuk belajarnya. Jadi kalian mau masuk kelas itu di sini di e-learning ini, mau mengerjakan tugas di sini, mau ujian di sini, mau masuk kelas lewat Google Meet itu di sini, mau buka buku ya di sini, mau baca modul di sini, mau cari media pembelajarannya, video-video di e-learning ini. Kalau untuk yang sistem informasi ini tentang pengumuman-pengumuman yang kaitannya dengan siswa, misalnya PKL, untuk absen, untuk pendaftaran apapun, untuk pendataan, nanti akan ada di sistem informasi siswa. Termasuk nanti ada jadwal, kemudian buku pedoman akademik, nanti akan ditaruh di sini. Kalender pendidikan nanti akan dimasukkan di sistem informasi siswa ini. Nah untuk saat ini belum, karena kita masih pengembangan untuk persiapan kalian pembelajaran online seperti itu. Kemudian yang terakhir data tadi ya, pusat data ini
itu tentang data kalian tadi yang ada di folder ini ya. Nah, itu tentang data diri kalian. Nanti kalian diminta untuk mengisi, ada Excel-nya di sini ya. Nah, ada Excel-nya di sini. Nanti data diri kalian lengkap itu harus kalian isi seperti itu. Jadi gunanya adalah itu untuk kepentingan kalian, bisa kalian biar kalian besok ketika ada mau ujian LSP misalnya itu pendataannya betul. Jadi kesalahan nama itu kadang salah satu huruf aja itu akibatnya fatal. Jadi data kalian tidak valid atau tidak terdata seperti itu. Jadi kenapa sekolah menyiapkan pendataan seperti ini? Biar kalian bisa cek sendiri datanya sudah benar atau belum. Tempat tanggal lahir, kemudian alamatnya, penghasilan orang tua, kemudian punya kartu KIP atau tidak, kartu dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk pengajuan ketika mau mencari beasiswa seperti itu misalnya. Nah, itu data itu sangat penting. Besok kedepannya akan kita instruksikan apa sih yang harus kalian upload. Nah, itu nanti lewat wali kelas. Apa yang harus kalian isi, misalnya ada pendataan misalnya tentang pendataan nomor HP untuk bantuan kuota internet. Nah, nanti kalian akan muncul di sistem informasi siswa ini biasanya. Pendataan nomor HP untuk kuota internet Kemdikbud. Nah, kalau kemarin ada, sekarang belum ada informasi yang terbaru. Mungkin mudah-mudahan besok ada lagi misalnya. Jadi itu adalah nomor yang harus bisa diisi oleh pulsa, oleh kuota data. Jadi harus aktif, harus ada pulsanya, harus bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi ada pendataan-pendataan yang penting juga nanti ada di sistem informasi siswa. Kalau yang e-learning tadi untuk belajar, masuk kelas, untuk ujian, untuk macam-macam, baca buku dan lain sebagainya, baca buku modul, itu ada di e-learning. Kemudian kalau yang perpustakaan itu khusus untuk buku-buku, koleksi-koleksi buku ada di sini semua. Jadi nanti kalian harus ngerti ya letak-letaknya ya. Ketika disuruh mengisi pendataan otomatis nanti ada di sistem informasi. Tapi ketika kalian mau membuka data kalian itu misalnya mau upload dokumen itu ada di pusat data. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan. Mungkin itu hari ini yang harus wajib siswa-siswi lakukan itu akses e-learningnya dulu, e-learning, kemudian klik Google Classroom. Nah, kalian harus join ke kelas masing-masing. Kalian harus join ke kelas masing-masing. Ya, kelasnya 11 keperawatan 1 ya harus join ke semua ini, diklik satu-satu, kemudian klik join. Nah, ini diklik join kelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus mendaftar akses data. Kalau tadi di e-learning itu untuk join kelas, untuk akses datanya, pendaftaran akses data kalian, untuk nanti bisa kalian bisa mengakses apapun di aplikasi itu lewat email kalian, itu kalian harus mendaftar aksesnya dulu. Jadi besok kalian bisa mengakses semua yang ada di aplikasi itu, termasuk tadi yang buku-bukunya harus pakai password dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita ganti dengan email kalian. Jadi kalian begitu login udah langsung bisa akses seperti itu. Nah, itu tadi lewat sistem informasi ya. Kalian klik yang pendataan akses data siswa. Kalian tulis email, nama lengkap, kemudian kelasnya dipilih. Kalau emailnya ada banyak, tulis di sini aja, nanti pisahkan dengan koma. Misalnya galang@gmail.com, koma,
kemudian eko@gmail.com, emailnya wajib Gmail ya, tidak boleh email yang lain, wajib belakangnya ada Gmail. Pak, kalau Yahoo gimana? Nggak bisa. Jadi untuk aplikasi ini, untuk aksesnya itu hanya bisa Gmail. Kalau email lain nggak bisa, Rocket Mail itu nggak bisa, kemudian Gmail juga nggak bisa, harus Gmail, Google. Karena Google itu saya yakin juga dipakai di HP kalian. Jadi yang ada di HP kalian udah ditulis saja di situ, di sini didaftarkan seperti itu ya. Oke, kemudian nanti akan ada info lagi apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian akses. Nanti tarkan akses data siswa ini. Untuk pembelajarannya tadi sudah cukup jelas, kalian tinggal besok begitu pagi datang itu kalian absen dulu, presensi, absen, datang, hadir, seperti itu ya. Kemudian kembali lagi terus masuk kelas. Jadi absen dulu baru masuk kelas, langsung ke e-learning. E-learning masuknya begitu awal mulai pembelajaran itu langsung ke hybrid ini. Hybrid ini nanti akan ada linknya untuk masuk ke Google Meet. Jadi seperti ini, tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu nanti selesai, misalnya pembelajarannya 2 jam, Google Meet-nya bisa 30 menit. Nanti kalian akan diinstruksikan, nanti misalnya pembelajarannya selesainya jam 9. Jadi kalian sampai jam 9 itu harus ngapain aja, misalnya mengerjakan tugas apa, atau menonton video, atau melakukan apa, itu nanti diinstruksikan oleh guru di dalam Google Meet ini, di hybrid ini. Kemudian setelah itu kalian bisa membuka Google Classroom-nya. Misalnya gurunya sudah mengupload materi di Google Classroom, nah bisa diakses. Sudah memberikan latihan soal, bisa diakses di Google Classroom. Dah, itu kuncinya 2 itu. Untuk buku-buku dan lain sebagainya, kemudian bahan media pembelajaran tadi bisa kalian jelajahi sendiri, dibuka-buka yang bawah. Tapi yang utama untuk kita pembelajaran online itu tadi 2 ini, hybrid, Google Meet, kemudian Classroom untuk tugas, latihan soal, ulangan dan lain sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, sudah lama sekali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.